Baik, bagian pertama itu ada pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ada tujuan. Nah, kenyataan PSAK 1 ini menetapkan dasar-dasar bagi penyusunan laporan keuangan entitas yang bertujuan umum. Tujuannya adalah agar laporan keuangan itu bisa dibandingkan baik dengan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan dari entitas lain. Di dalam PSAK 1 itu nanti diatur tentang penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi dari laporan keuangan. Berikutnya yaitu ruang lingkup. Dua entitas menggunakan pernyataan ini itu untuk menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah. Yang ketiga, PSAK lain mengatur bagaimana persyaratan pengakuan, pengukuran, dan juga pengungkapan transaksi tertentu dan peristiwa lainnya. Lalu yang keempat, pernyataan ini tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan interim ringkas sebagaimana yang sudah diatur di PSAK 3 tentang laporan keuangan interim. Selanjutnya ada definisi. Yang kelima, berikut adalah istilah yang biasanya digunakan di dalam pernyataan ini, yaitu laporan keuangan bertujuan umum. Yang selanjutnya biasa disebut sebagai laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama bagi sebagian besar dari pengguna laporan keuangan. Lalu berikutnya ketidakpraktisan di dalam penerapan suatu persyaratan. Nah, bagaimana dianggap tidak praktis, yaitu jika entitas itu tidak bisa menerapkannya setelah melakukan berbagai usaha yang memadai. Nah, standar akuntansi keuangan itu merupakan pernyataan dan juga interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, yang terdiri dari yang pertama ada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Lalu yang berikutnya ada interpretasi standar akuntansi keuangan atau biasa disebut dengan ISAK. Lalu material, kelalaian di dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan itu atau CLK berisi tentang informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Nah, biasanya itu ada laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi yang terpisah atau jika disajikan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Nah, catatan atas laporan keuangan juga memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Nah, misalkan ada pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban atau yang termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan pendapatan komprehensif sebagaimana dipersyaratkan oleh SAK lainnya. Nah, apa sih pemilik itu? Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Laba rugi itu adalah total pendapatan yang dikurangi beban. Nah, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke bagian laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya.
Nah, total laba rugi komprehensif ini merupakan perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya. Selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemiliknya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen pendapatan komprehensif lain, di mana yang pertama ada perubahan dalam surplus revaluasi. Nah, kita bisa dilihat di PSAK 16 tentang aset tetap dan PSAK 19 aset tidak berwujud. Yang kedua ada keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan paragraf 94 PSAK 24 tentang imbalan kerja. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Bisa dilihat dari PSAK 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Bisa dilihat pada PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Lalu ada bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Nah, itu bisa dilihat dari PSAK 55 yang berisi tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan laporan keuangan, di mana tujuan laporan keuangan ini akan bahas suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Entitas yang disajikan di dalam laporan keuangan, yang mana yang pertama itu ada aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset itu bisa mencakup hal kayak misalnya uang tunai, piutang, inventaris. Lalu, yang kedua ada liabilitas yang merupakan kewajiban finansial terhadap pihak lain yang timbul dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Dan yang ketiga, ada juga ekuitas yang merupakan klaim residu atas aset yang setelah dikurangkan dengan liabilitas. Ini mencerminkan kepemilikan bersih entitas atau klaim yang tersisa atas aset setelah memenuhi semua kewajiban yang ada. Lalu ada pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian. Dan selanjutnya ada kontribusi dari dan kontribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Yang dimaksud dengan itu adalah modal yang disetor oleh pemilik ke dalam entitas dan distribusi keuntungan kepada pemiliknya. Lalu yang terakhir ada arus kas, komponen-komponen laporan keuangan yang bisa kita bilang itu lengkap. Yang pertama itu dia memuat laporan posisi keuangan pada akhir periode, di mana laporan tersebut mencerminkan kondisi keuangan entitas pada titik waktu tersebut. Lalu yang kedua juga ada laporan laba rugi komprehensif selama periode tersebut, di mana laporan ini mencatat pendapatan, biaya, laba bersih, dan kerugian bersih selama periode tertentu. Yang ketiga ada juga yang namanya laporan perubahan ekuitas selama periode tersebut, di mana laporan ini menggambarkan perubahan di dalam ekuitas entitas selama periode tertentu. Lalu yang keempat juga ada yang namanya laporan arus kas selama periode. Lalu ada juga catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir juga ada laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Dan semua komponen ini bisa membantu kepada para pemangku kepentingan untuk memahami secara menyeluruh mengenai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas selama periode tertentu. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan mengenai karakteristik umum. Di poin 13 menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu entitas. Di poin ke-14, entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dengan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Di poin ke-25, entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Dan di poin ke-26, ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas harus mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan
untuk unsur-unsur tersebut dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK 1, poin 27, entitas menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. Entitas menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda, kecuali pos tersebut tidak material. PSAK 1, poin 28, laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan, tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. PSAK 1, poin 30, entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK. Frekuensi pelaporan. PSAK 1, poin 34, entitas menyajikan laporan keuangan lengkap termasuk informasi komparatif setidaknya secara tahunan. Jika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode 1 tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan yang pertama alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek, dan yang kedua fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan secara keseluruhan. Informasi komparatif. PSAK 1, poin 36, informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Konsistensi penyajian. PSAK 1, poin 43. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali yang pertama setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau review atas laporan keuangan terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 25, atau yang kedua, perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PSAK.